Kau tidak akan bisa melupakan cinta pertamamu. Melanie belum pernah merasakan seperti ini sebelumnya. Dan itu membuatnya jadi takut. Dylan bahkan tidak tahu kalau dia ada. Dia menilai orang berdasarkan jumlah pengikut TikTok mereka. Dan Melanie gagal online lebih parah dari kehidupan nyata. Jadi Dylan tidak peduli padanya. Teman sekelas membencinya dan hatinya hancur lebur. Akankah dia bisa menjadi populer? Kakak Melanie adalah bintang TikTok yang terkenal, pemandu sorak, dan dia sangat populer. Dia bahkan tidak sadar kalau adiknya sangat parah. Melanie menangis dengan sangat keras sampai Kylie harus melakukan sesuatu. Sangat sulit untuk menghiburnya. Internet merekomendasikan permen. Tapi lebih banyak permen tidak membawa pengikut baru. Hanya lebih banyak rasa sakit. Melanie selalu ingin menjadi cantik seperti Kylie. Dia lebih suka memakai topeng sepanjang hidupnya. Itu lebih baik dari wajah aslinya. Kylie yakin kalau dia bisa membantu Melanie. Dia sangat cantik di dalam hatinya. Dan itulah yang benar-benar penting. Bagaimana kalau pilih riasan untukmu? Kylie mengambil alih. Pertama, singkirkan jerawatnya. Ada banyak sekali. Tapi Kylie bertekad. Kita akan segera melihat wajah asli Melanie. Dia tidak bisa percaya yang dilihatnya. Itu hidungnya. Kylie seorang yang jenius. Menurut Kylie, TikTok bisa membuat pohon menjadi sangat populer. Tentu, tapi bisakah membuat Melanie populer? Wow, soal matematika. Maukah membantu mereka? Beri komentar jawaban yang benar di bawah. Hei, itu tim yang bagus, otak, dan juga cantik. Lihat apakah mereka dapat pengikut. Wow, bagus. Pelajaran popularitas lainnya. Kylie akan mengajari Melanie caranya bersuah foto. Itu tampak sangat buruk. Jauhilah kamera dan jangan tersenyum. Mungkin masalahnya permen yang dimakan Melanie membuat giginya berlubang. Dia harus beralih ke permen karet, tapi permen lebih manis. Nah, itulah masalahnya. Kylie harus mengguncang semua permen darinya. Ada begitu banyak permen. Giginya tidak akan pernah putih pada tingkat ini. Kylie punya satu metode yang sangat mudah. Dia akan bisa menyelamatkan senyum Melanie. Menggunakan seluruh kekuatannya dan sikat gigi, dia akan membersihkan setiap gigi. Benar-benar teliti. Semoga saja dia masih punya gigi setelah ini. Momen yang sangat menegangkan. Ayo tunjukkan. Sekarang senyumnya terlihat dari luar angkasa. Wow. Kylie perlu rekaman untuk TikTok, tapi lampunya pecah. Dia harus membeli lampu yang baru. Atau dia bisa memakai senyuman adiknya. Ide yang bagus. Melanie sama bagusnya dengan lampu cincin. Melanie masih mencoba belajar caranya bersuah foto. Dia tidak bisa memilih sudut yang tepat. Apa sisi baiknya? Kedua sisinya tampak buruk. Kylie bisa membantu. Lihat apa masalahnya? Masalahnya adalah Melanie. Coba mulai dengan titik-titik hitam di wajahnya. Ada terlalu banyak. Kylie membuka kotak ajaibnya. Pasti ada sesuatu di sana yang bisa membantu. Melanie belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Ini adalah kelas kecantikan pertamanya. Dan dia bertekad mendapatkan nilai A. Wow, ini sulit. Saat Melanie sedang bermain, Kylie mengerjakan wajahnya. Dan dia mulai membuat kemajuan. Coba kita lihat lebih dekat hasilnya. Saat Melanie sedang belajar, Kylie membelikan perangkat baru yang akan membantunya mengesankan orang yang disuka. Kemana dia pergi? Oh, dia pikir ini roller cat. Kylie menyelamatkannya pada detik terakhir. Itu bukannya untuk melukis. Ini akan menghaluskan wajahmu agar kau tampak lebih cantik. Ayo kita coba. Apa berhasil? Ups, itu keterlaluan. Menurut Kylie, Melanie harus berhenti memakai kacamata. Pertama, pastikan wajahmu tampak bagus tanpanya. Ayo kita tangani alismu. Bagaimana kau bisa melihat dengan benda-benda itu? Ini proses yang sangat panjang dan menyakitkan, tapi itu sepadan. Sekarang dia punya alis yang cantik.
Melanie tidak pernah membayangkan hasil seperti ini. Kylie, kau sangat luar biasa. Kylie suka mencoba filter TikTok yang lucu. Melanie harus mencobanya. Kumis itu tampak sangat lucu. Tunggu, itu bukannya filter? Oh, itu nyata. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Kylie akan memberitahu Melanie sebuah rahasia yang besar yang akan mengubah hidupnya. Lihat yang bisa kita lakukan untuk membantunya. Mungkin ada banyak hal yang tersembunyi di sana. Bisa kita singkirkan sekaligus. Semua orang harus melakukannya, kau tahu? Sekarang tidak akan ada kejutan lagi di wajahnya Melanie. Kerja yang bagus. Melanie menemukan masker bibir kakaknya. Ini sangat menarik. Bagaimana memakainya? Dia tidak membaca instruksinya. Sekarang itu tidak mau lepas. Kylie, tolong. Jangan mengambil barang-barangku tanpa bertanya. Melanie hanya ingin bibir seperti Kardashian. Tapi bibirnya masih terlihat seperti ulat yang sedih. Kylie ingin membantu. Dia harus menggali kotak ajaibnya. Tapi Melanie punya cara yang lebih cepat. Vakum pernah membuat kepalanya menjadi lebih besar. Bisa digunakan untuk bibirnya, kan? Dia mengaturnya sampai maksimal. Saatnya ciuman pertama. Kylie menemukan lipstik spesialnya dan menyelamatkan Melanie di detik terakhir. Atau harus menelpon 911. Kukira kau seharusnya menjadi orang yang pintar. Kylie lupa mematikan penyedot debu. Sekarang dia memakan semua aksesorisnya. Ini semua adalah salahnya Melanie. Tidak boleh ada lagi penyedot debu. Bahkan tidak untuk bersih-bersih. Bagaimana kalau coba lipstik saja? Wow! Masalah lain yang harus dipecahkan Kylie adalah rambut Melanie. Hei, apa ini? Permen? Bagaimana bisa di sini? Itu tidak masalah. Wow, penggaris. Melanie memang penuh dengan kejutan. Sisir Kylie bisa patah. $100? Ini hadiah yang pantas untuk kerja kerasnya. Lengannya jadi berotot gara-gara menyikat rambut. Sekarang dia bisa memenangkan kompetisi panco. Sedikit semprotan rambut dan mungkin akan berhasil. Lumayan juga. Melanie mungkin punya kesempatan dengan gebetannya. Sekarang kita lanjutkan ke tahap riasan. Ayo buat dia menjadi bersinar. Ini cermin ajaib dan bedak. Waktu yang sangat buruk untuk bersin. Sekarang Kylie bersinar. Dan itik jelek berubah menjadi angsa yang cantik. Dan Kylie tampak seperti patung. Melanie telah melihat bahwa semua gadis keren punya tindik. Dia ingin sesuatu seperti itu. Kylie bisa mewujudkannya. Dia punya yang diperlukan. Bawa handuk untuk darah. Melanie tidak ingin ditindik lagi. Dia memohon pada kakaknya untuk berhenti. Itu hanya lelucon. Kylie tidak akan menggunakan stapler untuk membuat tindik. Tapi siapa yang tahu? Kita tidak harus menindik hidungmu. Kita bisa gunakan magnet. Sekarang Melanie tampak sangat keren. Kylie harus bangga pada dirinya. Tapi Melanie belum selesai. Bagaimana dengan bajunya? Baju harus menunjukkan kepribadian Melanie, serta harapan dan impiannya untuk masa depan. Sudah jelas bukan hal itu. Ayo lanjutkan. Mungkin sesuatu yang sporty? Atau mungkin tidak? Toga kelulusan? Tidak, itu tidak benar. Bagaimana dengan baju Kylie? Wow, aku tidak percaya. Dia tampak hebat. Sekarang mereka seperti kakak beradik. Nyaris. Bagaimana dengan sepatunya? Ayo ajari Melanie cara jalan dengan hak tinggi. Tapi dia takut dengan ketinggian. Kylie tidak membiarkan dia merusak sepatu desainernya. Ini adalah langkah bayi yang pertama. Itu sangat mengerikan dan berbahaya. Dia harus memakai pelindung. Apa yang naik?
haruslah turun. Kylie tahu cara memotivasinya. Dia harus cerdik. Hei, Melanie, lihat siapa yang datang. Dekati priamu, Nona. Cinta adalah motivasi yang terbaik, bahkan cinta jarak jauh. Melanie tampak sangat berbeda sekarang. Kita hampir selesai mengubahnya. Sedikit aksesori akan membantu. Aku bilang sedikit, bukan semua barang rampasan bajak laut. Kylie akan memilihkannya. Tunggu sebentar ya. Ini semua barang lama yang dikenakan Kylie saat masih mahasiswa. Itu lebih baik, hampir sempurna. Oke. Apa semua kutu buku menggigit kuku mereka? Bagaimana situasi manikurnya? Melanie seperti diserang oleh hiu. Lihat yang bisa dilakukan. Itu lebih baik. Sekarang kau bisa terlihat baik saat sedang patah hati dan menampar wajah. Tidak secara harfiah. Hei, santai saja. Itu terlalu tajam. Bagaimana kalau memotong rumput? Melanie, kau tampak sangat cantik. Kau bisa lihat? Tidak, dia tidak bisa. Itulah gunanya kacamata. Dia itu super rabun jauh. Ini sangat sulit. Kylie punya ide. Kotak ajaib akan membantu. Cobalah lensa kontak. Membuat wajah cantikmu makin terlihat. Kau tidak perlu kacamata. Oh, wow. Tidak ada yang akan mengenalimu, bahkan ponselmu. Kylie akan mengurusi tasnya Melanie. Apa saja isinya? Buku dan buku catatan. Siapa dia? Seorang siswa? Ayo ambil tas lebih kecil. Bahkan ponsel tidak muat di sini. Melanie berusaha keras agar ponselnya muat. Dia hampir merobeknya. Bagaimana dengan tas yang lebih besar? Ini lebih baik. Dia siap untuk mengesankan gebetannya. Semoga berhasil. Ayo bersuah foto. Kylie bangga dengan kerja kerasnya. Melanie langsung mendapatkan banyak perhatian. Semua mengira kalau dia murid baru. Dia akan menjadi populer, sudah pasti. Semua orang ingin menjadi temannya. Rahang Dylan ternganga saat melihatnya. Dia mengajaknya berkencan. Tapi coba lihat TikTok-nya. Maaf sobat, dapatkan 1,5 juta pengikut baru kita bicara. Melanie tidak tertarik padanya. Dia malah jatuh cinta pada dirinya sendiri. Dan dia juga mencintai kakaknya. Kalian senang untuk Melanie? Beri komentar dan beritahu bagian favorit kalian dari video ini. Dan siapa yang lebih kalian sukai. Terima kasih. Meskipun sudah besar, mereka masih menjadi saingan. Dan semuanya semakin memburuk karena Jackson, si kapten tim football. Kylie mendapatkan ciuman udara. Summer tidak terima itu. Dia menyembunyikan pom-pom Kylie di dalam gelas. Pom-pomnya ada di gelas yang mana? Beritahu di komentar agar Kylie bisa mengambil pom-pomnya kembali. Jackson tidak cerdas meskipun kuat. Dia butuh bantuan, tapi tidak ada yang bisa membantunya. Oh, yeah. Para gadis sibuk merawat kuku. Kylie orang yang sederhana, dan Summer punya teknologi perawatan kuku tercanggih. Jackson merasa kebingungan. Oke. Dia tidak akan mungkin pernah mendapatkan nilai A. Oh, wait, go. Summer sedang melatih gerakan pemandu soraknya, tapi tidak ada cukup ruang untuk tarian kemenangannya. Summer tidak suka merasa terkurung. Sedikit uang dan ruangannya itu langsung meluas. Tapi jika ruangan yang satu meluas, yang satunya lagi menyempit. Siapa yang peduli? Tidak ada. Summer sangat memperhatikan Jackson. Dia sangat tampan. Setiap gadis di sekolah tergila-gila padanya. Summer mendapatkan tanda tangannya.
Tapi dia juga menginginkan bola Jackson. Begitu juga dengan Kylie. Jackson ingin bersikap adil. Bagaimana kalau kalian coba menangkapnya? Kalian bisa simpan kalau berhasil. Dua lemparan sempurna. Dan Jackson menangkap bolanya. Cukup adil, dia atlet terbaik di sini. Kylie dan Summer sangat ingin berolahraga. Summer bisa pekerjakan pelatih pribadi. Kylie harus menjadi pelatih untuk dirinya. Dan Summer sudah dapatkan hasilnya. Dia membuat terkesan pelatihnya dan Jackson. Kylie tidak mau tertinggal. Dia harus berusaha lebih keras dan dia tahu caranya. Wow, belum ada seorang pun yang pernah melakukan split secepat itu. Wow, amazing. Come on. Kylie adalah ratu di gym. Dan Summer pun terjerat dengan kakinya sendiri. Kylie jauh lebih unggul. Dia ingin kalahkan rekor peregangan Summer. Semua orang di sekolah datang menyaksikan. Wow, menakjubkan. Dia berhasil. Itu akan jadi rekor baru. Mulai saat ini, Kylie adalah pemandu sorak yang terkeren. Summer merasa kesal. Dia tidak suka menerima kekalahan dan tidak akan membiarkannya. Tinggi adalah nama tengahnya dan juga kode posnya. Kylie sangat kelaparan, tapi dia tidak mampu membeli makanan kafetaria. Summer tidak paham. Dia cukup membayar semuanya dengan ponsel. Kylie juga punya ponsel, tapi harus menjual ponselnya untuk makan. Itu bukan jenis ponsel yang tepat, tapi mau bagaimana? Dia butuh makan. Summer masih berusaha mengalahkan Kylie agar bisa bersama dengan Jackson. Ada yang tidak beres dengan pinggang Jackson. Ini adalah kesempatannya. Aku puntur. Jackson takut dengan jarum. Untungnya ada Kylie di sana. Dia bersiap-siap. Sekarang dia selamat. Tidak perlu jarum. Tapi Kylie dalam kesulitan. Jarum-jarum Summer akan bermanfaat. Jackson selalu makan di meja anak-anak populer. Tapi ada tempat kosong di sebelahnya. Siapa yang akan di sana? Summer akan melakukan apapun untuknya, bahkan berbohong dan berbuat curang. Ini dia. Ups. Jackson tidak akan membiarkan Kylie jatuh. Marshmallow membuat jatuhnya empuk. Dia keren sekali. Summer mengacaukan kesempatannya sendiri. Sit down. Kylie akan makan siang romantis bersama Would like the Jackson. tea? Summer harus makan siang bersama si kutu buku. Sit down. Kylie sangat bokeh sampai dia tidak mendapatkan bangku di kelas. Summer mentertawakannya. Meskipun Kylie terlihat ceria, dia akan menemukan jalan keluarnya. Lihat, dia ada di atas dunia. Atau di atas buku-buku. Summer merasa iri. Hei, di mana PR-ku? Tasnya penuh dengan makeup. Tidak ada yang lain. Kylie sudah mengerjakan PR seperti biasa, tapi tidak akan mudah menemukannya di dalam tasnya. Isi tasnya bermacam-macam, tapi PR-nya ada di bagian dasar tasnya. Kerja yang bagus, Kylie. Siapa yang pecundang sekarang? Kylie sedang memberikan dukungan untuk tim football. Summer tidak suka sama sekali. Menurutnya itu menyedihkan. Tidak ada apa-apanya dibandingkan tim kita. Jadi, dia mengatur sesi pemotretan yang mahal. Oh, okay. Semua orang akan menyukai foto ini. Tim kita pasti akan menang. Kita adalah juaranya. Itu lebih baik.
Summer mengubah lokernya menjadi lemari. What? Dia bisa mengganti pakaian di sekolah. Kylie juga bisa seperti itu, ya kan? Sepertinya kita tidak akan tahu. Summer mengunci Kylie agar Kylie tidak mengganggunya selagi Summer berdansa dengan Jackson. Itu dia. Jackson punya beberapa fobia. Salah satunya adalah lemari berjalan. Kylie menunjukkan tarian kemenangan barunya pada Jackson, tapi penampilannya kacau. Summer punya sesuatu lebih baik, uang. Dia mengira bisa membeli segalanya, bahkan kemenangan. Bahkan juga Jackson. Dia menunjukkan perasaannya memakai uang. Sementara itu, Kylie melukis perasaannya. Siapa yang akan dipilihnya? Bantulah Jackson. Beritahu saran kalian di kolom komentar. Dulu Caroline gadis populer, tapi sejak penglihatannya memburuk, semua jadi berubah. Sekarang dia harus pakai kacamata. Dia melihat dunia dengan sangat berbeda. Seperti dunia paralel di mana semua orang saling bertukar peran. Bahkan diksi kutu buku terlihat sedikit kekar. Siapa yang tahu kalau kacamata bisa mempengaruhi sebesar ini? Sekolah yang diingat Caroline sekarang sudah tidak ada. Semuanya sangat tidak familiar, kecuali Jackson. Bahkan Pak Guru pun berubah. Guru baru ini sangat besar sampai dia bisa membuat gempa bumi jika dia berjalan. Profesor atletis, bisa percaya itu? Caroline benar-benar merasa dia berada di dunia paralel. Pria ini sangat besar dan juga kuat sampai menghancurkan apapun yang disentuhnya. Pria besar ini bisa membuat Jackson kena masalah, tapi Jackson tidak akan pernah menyerah. Dia mengira tidak ada yang lebih kuat darinya, tapi dia salah. Guru baru mengira kalau Jackson adalah anak kecil yang kuat. Dia terkesan dengan lemparan Jackson, bahkan bersalaman dengannya. Jackson merasa kalau guru baru ini memakai seluruh kekuatan. Sekarang, dia sadar kalau dia bukan lagi satu-satunya pria terkuat. Jackson adalah ketiga yang terkuat, dan kedua terkuat adalah jari Pak Kevin. Pak Kevin tidak seperti guru lainnya. Lihat saja ujiannya. Jangan khawatir, kalian tidak perlu menulisnya. Dalam dunia Pak Kevin hanya ada 2 penilaian, lulus atau gagal. Dia pilih ujian terlebih dahulu, tapi kalian harus memperjuangkannya. Tapi itu tidaklah jujur dan adil karena Pak Kevin masih menjadi pria yang terkuat di sekolah. Caroline tidak mempunyai peluang. Jackson sudah gagal. Kita perlu strategi yang berbeda. Otak, bukan otot. Atau kita akan selesai. Jackson dan Pak Kevin menjadi saingan. Mereka tukang pamer, tapi mereka kaya raya. Jackson sedang memamerkan parfum mahalnya. Coba lihat saja botolnya. Yang bisa dilakukan Caroline hanya mengendus semahal apa parfum itu. Harganya sangat mahal dan benar-benar mahal. Semua orang harus tahu siapa yang paling keren dan itu sangat penting bahkan sistem pertahananmu. Belum lama ini Jackson punya sistem pertahanan terbaik, tapi loker para murid lain menjadi rusak. Loker Caroline tidak bisa ditutup kecuali ditutup paksa. Jadi Jackson harus membantu. Biasanya loker akan jatuh setelah dia membantu. Tapi karena ada Pak Kevin di sini, kita tidak perlu khawatir. Bicara soal loker Jackson dulu yang paling canggih, tapi Pak Kevin di sini untuk mengubahnya. Dia tidak sabar menunjukkannya pada Jackson dan dia punya banyak hal untuk ditunjukkan. Dia mempunyai istana di dalam lokernya. Iya, lihat saja, ruang mantel, video game, TV yang besar. Ini luar biasa. Bagaimana dia memasukkannya ke sana? Tunggu, masih ada lagi. Bukan hanya ini saja lokernya. Dia punya loker cadangan. Saat masuk ke dalamnya, kau bisa lihat kenapa loker Caroline jadi rusak. Jika pria besar seperti Jackson dan Kevin keluar masuk, loker tidak bisa dibuka. Kasihan Caroline.
Semenjak dia kehilangan kepopuleran, hidupnya menjadi semakin berat. Sayangnya, sekolah ini berisi pria atletis yang memakan protein batangan dan mereka sangat kaya. Bermain dengan makanan hal biasa bagi mereka. Yang bisa dilakukan Caroline adalah bersabar. Tidak ada yang menganggapnya, kecuali ukuran badannya yang bisa dimanfaatkan. Jika ada seseorang yang tidak bisa mengambil sesuatu dari tempat mereka, mereka akan mengambilnya, lalu mereka melupakan Caroline. Tidak kasat mata itu sulit. Tidak heran kalau Caroline kesal. Ada sesuatu yang tidak biasa dengan kacamata ini. Dan berikutnya, tonton video kami tentang para murid yang baru. Sampai jumpa lagi di Trum Trum Trik.